Tiga, dua, satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat semuanya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sampurasun. Rampes. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Hari ini kita berjumpa lagi di room Webex meeting. Eh, yang dalam hal ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan VCT Batch 6 Jabar 10 dengan tema penilaian portofolio yang nanti akan disampaikan oleh presenter kita. Ada Bapak Dr. Andes Hadi Pramono MPD, dan selaku host saya sendiri Abdul Kholik, dan sebagai moderator ada Bapak Kartino Ali MPD ya. Nah, kemudian dibantu juga oleh nerahubung atau juru rekam, nanti ada Ibu Ida Rosnawati MSI. Eh, Kami harapkan bantuan dari rekan-rekan semuanya yang bertugas supaya bisa membantu jalannya kegiatan paparan materi pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para pengunjung di room web meeting ini yang sudah bergabung. Buat Bu Ida, terima kasih sudah gabung. Dan buat yang lainnya mungkin kita sambil menunggu untuk bergabung di room meeting ini. Baik, seperti biasa, karena tugas host adalah mengingatkan bahwa untuk pengunjung mohon nanti supaya pada saat presenter menyampaikan paparan materinya bisa menonaktifkan terlebih dahulu untuk suara khususnya suara atau voice ya, mic-nya. Nanti mungkin akan saya nonaktifkan, jadi mohon maaf barangkali nanti untuk mic-nya sementara tidak akan aktif dulu selama presenter menyampaikan materinya. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi atau paparan materi yang akan nanti disampaikan oleh presenter kita Bapak Hadi Pramono. Kepada Pak Kartino kami serahkan untuk moderator, mangga. Oke, terima kasih Pak Abdul Khalik sebagai host pada meeting hari ini, Minggu 26 April 2020. Terima kasih. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting pada hari ini kita sekali lagi host sudah disebutkan, judul meeting yang kita laksanakan pada hari ini adalah penilaian portofolio. Mendengar kata portofolio tentu saja ini luar biasa ya materinya, dan kita akan nanti dikupas tuntas oleh Bapak Dr. Andes Hadi Pramono MPD. Beliau sekalian seperkenalkan sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penilaian portofolio seperti apa dan apa yang harus kita ketahui sebagai pendidik dan mungkin juga di lingkungan dinas pendidikan seperti apa, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari Dr. Andes Hadi Pramono MPD. Kepada Bapak Hadi Pramono kami persilakan waktu dan tempat seluas-luasnya. Terima kasih kepada Pak Artino selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memulai presentasi pada sesi 1 ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tugas pelatihan VCT, kita diberi kesempatan untuk bisa mempresentasikan selaku presenter dua kali, dan ini adalah saya
pertemuannya sesi atau kedua kalinya. Yang pertama sudah, yang sekarang itu saya lakukan presenter yang kedua kalinya. Nah, yang akan saya bawakan adalah materi yaitu penilaian portofolio. Kepada yang bergabung semuanya saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mari kita memulai kegiatan ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini barangkali sebagai pendidik sudah mendengar, hanya barangkali masih begitu asing. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mencoba ya dalam waktu yang relatif kurang lebih 1 jam ini mengupas bagaimana penilaian portofolio. Latar belakang yaitu tuntutan pelaksanaan ujian sekolah yang berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019 dan kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar, dan pemahaman guru tentang portofolio masih beragam. Jadi ada yang baru mendengar, ada yang sudah mencobanya, kemudian ada yang baru coba sebentar atau baru mencoba saja, ada yang sudah pengalaman dan sebagainya. Nah, kemudian umumnya guru belum menerapkan portofolio sesuai karakteristik atau ciri-ciri portofolio. Nah, tujuannya yaitu memenuhi tuntutan Permendikbud dalam pelaksanaan ujian sekolah ya. Ini kita fokus ke ujian sekolah yang kemarin ya, berkaitan dengan COVID-19 sehingga ujian sekolah itu bisa menggunakan portofolio. Kemudian yang kedua, menindaklanjuti kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar, lalu meningkatkan pemahaman portofolio dan mendorong membiasakan. Nah, ini mendorong membiasakan menerapkan penilaian portofolio di satuan pendidikan. Nah, hal ini yang belum menjadi pembiasaan di satuan pendidikan, baik itu di tingkat SD, SMP, jenjang SD, SMP maupun SMA dan SMK. Oleh karena itu, pembiasaan ini mudah-mudahan terus berlangsung sehingga penilaian portofolio ini menjadi suatu penilaian yang biasa dilakukan. Nah, penilaian portofolio ini sudah diterapkan di berbagai negara, terutama negara maju. Kalau kita lihat sedikit di Norwegia itu penilaian portofolionya itu sudah menjadi suatu keharusan, dan di Norwegia itu justru penilaian portofolio menjadi acuan utama penilaian. Dan barangkali hal ini mungkin kita masih berkutat pada penilaian tes, baik itu tes objektif atau non objektif atau uraian. Nah, ada pengertian portofolio. Pengertian portofolio itu dibagi menjadi 3, yaitu portofolio sebagai benda fisik, kemudian yang kedua portofolio sebagai proses sosial pedagogis, dan portofolio sebagai penilaian. Nah, kalau sejarah portofolio itu kita sudah mengetahui kalimat atau istilah portofolio itu sudah sangat familiar di di kalangan fotografer dan sebagainya itu ya. Nah, tapi di dunia pendidikan itu baru beberapa tahun ke belakang itu muncul. Jadi di sini pengertian portofolio bisa digunakan sebagai benda fisik, sebagai proses sosial pedagogis, dan sebagai penilaian. Nah, portofolio sebagai benda fisik, nah itu bisa kita lihat di slide saya di PowerPoint itu ada tumpukan buku, tumpukan map dan sebagainya. Nah, jadi adalah kumpulan hasil karya seorang siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru
atau oleh siswa bersama guru. Nah, ini bedanya siswa bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Nah, instrumen penilaian atau salah satu komponen dari instrumen penilaian untuk menilai kompetensi siswa atau menilai hasil belajar siswa. Jadi salah satu penilaian ya. Jadi tidak mutlak ada penilaian yang lain selain portofolio. Yang kedua, tidak setiap kumpulan karya seorang siswa itu disebut sebagai portofolio ya. Nah, kemudian difokuskan pada dokumen tentang kerja siswa yang produktif, yaitu bukti tentang apa yang dapat dilakukan oleh siswa, bukan apa yang tidak dapat dikerjakan atau dijawab atau dipecahkan oleh siswa. Nah, inilah pengertian portofolio sebagai benda fisik. Baik, selanjutnya pengertian portofolio sebagai proses sosial pedagogis, ya, yaitu menyajikan wawasan tentang banyak segi perkembangan siswa dalam belajarnya. Nah, bagaimana cara berpikir, kemudian kemampuan mengungkapkan gagasan, pemahaman tentang pelajaran dan penggunaan alat, sikap terhadap pelajaran dan komunikasi, dan sebagainya. Ini adalah portofolio sebagai proses sosial pedagogis. Nah, di situ yang mungkin kita belum memahami secara detail, secara rinci, ya, utuh kayak penilaian portofolio. Ternyata portofolio tidak hanya sebagai benda fisik yang memang selama ini kita para guru itu memaknainya sebagai benda fisik, tetapi sebenarnya juga sebagai proses sosial pedagogis. Penilaian portofolio itu mencakup cara berpikir, kemudian kemampuan mengungkapkan gagasan, pemahaman tentang pelajaran dan penggunaan alat kalau ada, kemudian sikap terhadap pelajaran, kemudian komunikasi dan sebagainya. Nah, sedangkan penilaian portofolio sebagai penilaian itu merupakan hasil kerja seseorang yang sistematik, ya, itu oleh Poppan tahun 95. Nah, kemudian penilaian definisi yang lain adalah penilaian yang mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam mengkonstruksi dan merefleksikan suatu kerjaan atau tugas atau karya dengan mengoleksi atau mengumpulkan bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dikonstruksikan oleh siswa. Kemudian hasil konstruksi tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru. Nah, yang selanjutnya adalah suatu hasil kerja siswa yang memaparkan upaya siswa, kemajuan atau prestasi belajar di dalam satu bidang dan beberapa bidang tertentu oleh Astrop tahun 92. Kemudian kumpulan hasil siswa dari kerja yang sengaja diperbuat siswa untuk menunjukkan bukti tentang kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, definisi selanjutnya adalah kumpulan informasi yang perlu diketahui oleh guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran atau peningkatan belajar siswa. Nah, inilah penilaian portofolio sebagai suatu penilaian istilah portofolio yang merupakan suatu istilah utuh, jadi tidak hanya sebatas alat bukti fisik, juga bisa digunakan sebagai penilaian dan sebagai sosial pedagogis. Itu hal ini ya menjadikan portofolio harus dimaknai atau diketahui oleh kita selaku pendidik, jadi secara utuh ya pengertiannya. Nah, sedangkan penilaian portofolio sendiri yaitu penilaian yang berkoleksi produk siswa, ya, dan atau proses yang dilakukan oleh siswa yang meliputi rentang waktu yang panjang, dapat memberikan gambaran yang relatif lengkap tentang perkembangan dan kompetensi siswa yang bersangkutan. Nah, dari sini berarti di sini ada saya buat slide-nya warna merah. Jadi di situ saat warna merah yaitu oranye itu 4 hal ini yang mesti dipahami oleh para pendidik, yaitu di situ ada produk, ya, jadi ada produknya, kemudian ada prosesnya, kita melihat prosesnya seperti apa, kemudian ada rentang waktu atau jangka waktu yang relatif panjang, dan
uh, untuk perkembangan dan memberikan gambaran yang tentang perkembangan dan kompetensi siswa. Itu. Jadi 4 hal ini yang mesti kita pahami secara utuh ya. Ada produk, proses, kemudian rentang waktu yang panjang, dan perkembangan dan kompetensi siswa. Nah, ciri-ciri portfolio. Nah, yang pertama adalah keterlibatan langsung hasil kerja atau kerja siswa secara nyata. Yang kedua merupakan beberapa hasil kerja atau karya terbaik. Nah, gimana kalau tidak karya terbaik ya bukan portofolio ya kan. Jadi buat karya yang terbaik. Kemudian yang ketiga mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswa. Selanjutnya yang keempat memilih kriteria untuk menilai portofolio hasil kerja siswa. Yang kelima mengharuskan siswa untuk menilai dirinya sendiri secara terus-menerus berdasarkan hasil portofolionya. Nah ini di sini yang mungkin hal yang baru bagi siswa yang menilai dirinya sendiri, secara terus-menerus. Nah ini yang berbeda dengan penilaian-penilaian yang lainnya ya. Kemudian yang keenam menentukan waktu untuk membahas portofolio. Nah, yang ketujuh melibatkan orang tua dalam proses penilaian portofolio. Nah ini ada keterlibatan orang tua juga di sini yang mungkin dari penilaian yang sebelumnya itu sama sekali ya tidak ada keterlibatan orang tua. Nah ini di sini harus ada keterlibatan orang tua ya dalam proses penilaian portofolio. Nah keuntungan portofolio itu ada tiga segi ya. Itu yang pertama adalah mandiri ya, kemudian memperoleh pengetahuan dan melakukan penyelidikan. Memperoleh pengetahuan, yaitu pengetahuan bidang aspek tertentu atau antar bidang. Kemudian mandiri ya, siswa berjuang ya di cetak, kemudian dengan cetak tergantung dalam benda-benda yang lainnya dan sebagainya. Kemudian lalu melakukan penyelidikan, yaitu eksplorasi, mengolah informasi, memecahkan masalah menggunakan alat atau media. Jadi banyak sekali keuntungan yang diperoleh ketika siswa melakukan portofolio ya. Itu. Jadi ada banyak ya. Selanjutnya manfaat portofolio agar siswa memahami materi pelajaran. Siswa perlu satu memecahkan masalah nyata. Yang kedua, bekerja baik mandiri maupun kelompok ilmiah. Yang ketiga, melakukan berbagai kegiatan ilmiah. Yang keempat, terampil menggunakan berbagai alat bantu. Yang kelima, terampil mengkomunikasikan materi pelajaran secara lisan dan tertulis. Yang keenam, mempunyai sikap positif terhadap mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, ini kalau kita lihat itu berarti sesuai dengan pendekatan K13 yaitu 5M ya kan. Nah itu di sini siswa juga harus bisa mengkomunikasikan, kemudian bekerja secara ilmiah, kelompok kolaborasi dan sebagainya. Itu sangat cocok dengan pendekatan 5M di profilasi. Kemudian yang kedelapan, siswa akan terlibat aktif dalam pembelajaran dan penilaian. Yang kesembilan, jadi tidak diam siswa itu ya, jadi nunggu. Kalau tes biasa itu kan siswanya misalnya tes objektif atau non objektif, siswanya diam dulu ya, nunggu gurunya membagikan soal dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan, tempat bagi siswa untuk secara aktif memilih hal yang dieksplorasi dan menunjukkan bukti tentang kompetensi siswa di luar hasil tes. Nah itu. Kemudian yang ke-10, memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut serta dalam penilaian atas dirinya, yaitu penilaian dirinya. Nah, manfaat penggunaan portofolio ya, ada pembelajaran dan penilaian. Satu, sebagai bukti kinerja siswa. Kedua, catatan penilaian jangka panjang tentang kemajuan siswa. Nah, itu 3 ya, mestinya langsung keempat. 3, gambaran tentang kemampuan siswa. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan keunggulan dirinya, mencerminkan pengakuan atas bervariasinya gaya belajar siswa.
Nah, siswa untuk berperan aktif dalam penilaian hasil belajar, membantu guru dalam menilai kemajuan siswa, membantu guru dalam mengambil keputusan tentang pembelajaran atau perbaikan pembelajaran, bahan yang relatif lengkap untuk berdiskusi dengan orang tua siswa. Nah ini orang tua siswa diajak berdiskusi dengan siswanya ya. Kemudian membantu pihak luar untuk menilai program pembelajaran yang bersangkutan. Ini bisa juga ya. Nah, prinsip-prinsip dalam penggunaan portofolio ya itu yang satu saling percaya, mutual trust ya. Itu dah Mbak. Kemudian kerahasiaan bersama atau confidentiality. Kemudian milik bersama atau joint ownership. Kemudian kepuasan atau certification. Kemudian sesuai atau relevan. Kemudian menyuruh atau holistik. Lalu berkesinambungan atau continuous. Kemudian berorientasi pada tujuan atau goal oriented. Kemudian bersifat objektif atau objektif. Kemudian terbuka, yaitu open. Oh iya, ajak tadinya ya. Kemudian mempunyai kebermaknaan atau meaningful, berfungsi mendidik atau edukatif. Ini saya lihat kembali, jadi ketika kita melakukan penilaian portofolio, hendaknya ini prinsip-prinsip ini dilakukan ya. Sebab kalau tidak dilakukan itu bukan namanya penilaian portofolio. Yang pertama saling percaya, kemudian kerahasiaan bersama antara guru dan siswanya, kemudian milik bersama ya kan. Kemudian kepuasan, siswanya puas, gurunya juga puas, kemudian sesuai dengan kurikulum yang diinginkan atau tidak diinginkan, menyeluruh ya, tidak seperti potong-sepotong, lalu berkesinambungan terus, kemudian berorientasi pada tujuan, bersifat objektif, terbuka, kemudian mempunyai kebermaknaan dan berfungsi mendidik. Bagaimana seorang guru untuk merencanakan portofolio? Itu ada langkah-langkahnya, tentu saja tidak serta-merta ya. Bagaimana keinginan guru ada siswanya, tapi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengapa guru memerlukan portofolio siswa ya? Sasaran belajar atau KD apa yang tercapainya hendak dinilai dengan portofolio ini ya. Jadi tidak semua KD itu harus menggunakan portofolio. KD mana dulu ya. Kemudian apakah penilaian dengan portofolio lebih cocok untuk menilai belajar atau tujuan kurikuler ya. Nah, itu apa ada untuk kurikuler tersebut daripada dengan penilaian alternatif yang lain. Nah, ini dari guru harus memilih-milih ya yang sesuai kira-kira yang apa itu ya. Kemudian apakah penilaian itu harus difokuskan pada karya terbaik atau pertemuan atau perkembangan belajar atau keduanya. Nah, kemudian portofolio itu akan digunakan sebagai komponen penilaian formatif ataukah untuk penilaian sumatif atau keduanya, atau hanya sekedar untuk ulangan harian aja, atau nanti sampai penilaian pada akhir ya kan, akhir semester. Kemudian siapakah yang menentukan isi portofolio, guru saja atau guru dan siswa atau pihak lain, misalnya siswa, orang tua, guru dan siswa, orang tua dan guru ya. Itu yang direncanakan ya, langkah pertama. Langkah kedua, nah ini menentukan aspek isi. Nah itu apakah guru akan menilai hanya karya terbaik siswa ataukah akan menilai perkembangannya siswa. Kemudian pengetahuan, keterampilan atau sikap apa yang menjadi aspek utama untuk dinilai. Nah, saya ambil contoh ini nama mata pelajaran, contohnya IPS, walau kasih waktu 1 semester ya kan, sama siswa Ajra. Itu kalau kita lihat di situ KD di situ SKKD ya, itu saya maaf agak ini kacamatanya agak buram. Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi,
kemudian proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, ini ya kan periodenya itu dari 30 Juli, 10 Agustus waktunya dan seterusnya. Contoh ya, ambil contoh. Nah, kriterianya misalnya sistematika laporan ya kan. Tampilannya sistematika laporan, kemudian kriteria alur berpikir, alur pikirnya, kemudian pengetahuannya, kebenaran informasi yang dia berikan pada KD tersebut, kemudian sikap, kecepatan waktu, misalnya ketepatan waktunya, bukan ketepatan waktu ya. Nah di situ kita bisa melihat dari matriks tersebut ya. Kalau kita melakukan itu. Kemudian langkah ketiga menentukan bentuk atau organisasi portofolio. Nah, yaitu jenis isi apa, misalnya karya cipta siswa ataukah catatan laporan kegiatan siswa yang harus ada untuk mendapat nilai. Kemudian apa yang harus ada dalam daftar isi portofolio atau apa garis besar isi portofolio yang harus terdapat dalam portofolio. Kemudian bagaimana definisi tiap-tiap kategori atau jenis satuan isi portofolio. Itu ya, menentukan bentuk atau organisasi portofolio. Nah, berbagai jenis karya siswa dalam penilaian portofolio. Nah, contohnya adalah hasil proyek penyelidikan atau praktik siswa. Itu adalah jenis karya siswa dalam penilaian portofolio. Kemudian gambar atau laporan hasil pengamatan siswa. Kemudian yang ketiga, analisis situasi yang berkaitan atau relevan dengan mata pelajaran. Selanjutnya deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah. Kemudian yang kelima, laporan hasil penyelidikan tentang hubungan antara konsep-konsep dalam mata pelajaran atau antar mata pelajaran. Nah ini berbeda dengan penilaian yang lain. Portofolio boleh ya. Itu namanya antar mata pelajaran pun bisa ya, ditugaskan siswa untuk membuat portofolio. Contoh misalnya banjir ya, ke masalah banjir. Nah, misalnya konsep masalah banjir, KD banjir, satu KD misalnya tema banjir itu bisa cakup misalnya dilihat dari segi geografinya, kemudian dampak lingkungannya misalnya, kemudian berbagai macam penyakitnya mungkin dari segi biologinya, kemudian penilaian laporan dalam bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu adalah merupakan konsep hubungan dengan antar mata pelajaran yang lain. Jadi bisa dilakukan. Jadi satu pembuatan portofolio bisa memperoleh nilai dari mata pelajaran misalnya geografi, biologi misalnya, dan bahasa Indonesia. Kemudian penyelesaian soal-soal terbuka itu juga sama. Kemudian hasil tugas pekerjaan rumah yang khas misalnya dengan cara berbeda dengan cara yang diajarkan di sekolah atau dengan cara yang berbeda dari cara pilihan teman-teman sekelasnya. Kemudian laporan kerja kelompok. Selanjutnya hasil kerja siswa yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam video, alat rekam audio, dan komputer. Selanjutnya fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh siswa yang bersangkutan. Selanjutnya hasil karya dalam mata pelajaran yang bersangkutan yang tidak ditugaskan oleh guru. Misalnya atas pilihan siswa sendiri tetapi relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian cerita tentang kesenangan atau ketidaksenangan siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian cerita tentang usaha siswa sendiri dalam mengatasi hambatan psikologis atau usaha peningkatan diri dalam mempelajari mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian laporan tentang sikap siswa terhadap mata pelajaran. Nah, pemilihan isi portofolio. Nah, siapa yang memilih? Nah, itu tujuan refleksi belajar atau itu siswa. Kemudian tujuan menilai dan memperbaiki pembelajaran adalah guru. Cara memilih, guru dan siswa perlu bekerja sama. Nah ini. Kemudian ada kesepakatan. Nah, dibuat daftar kategori atau pedoman tertulis. Cara melibatkan siswa. Nah, itu menjelaskan secara tertulis mengapa suatu butir atau topik perlu disajikan dalam portofolio. Nah, siswa dan guru dapat melakukan diskusi. Kemudian kapan harus dipilih? Apabila hasil yang menjadi tujuan, maka hasil kerja terbaik saja atau hasil kerja terakhir saja.
Kemudian apabila kemajuan siswa lebih dipentingkan, portofolio harus berisi bukti-bukti tentang perkembangan pengetahuan dan keterampilan siswa atau perkembangan siswa itu. Jadi itulah bisa kita hasilnya saja atau perkembangan kemajuan siswa. Langkah keempat menentukan ya portofolio ya. Berapa lama setiap hari siswa diharapkan mengerjakan tugas membuat, misalnya 15 menit setiap hari. Bagaimana kaitan antara portofolio itu dan pembelajaran sehari-hari? Siapa yang menentukan jenis isi portofolio? Guru sendiri, guru dan siswa, atau siswa sendiri? Kemudian kapan portofolio itu akan dicermati atau dinilai? Bagaimana pembuat-buatan nilai portofolio dan komponen penilaian lain dalam rangka penentuan nilai akhir semester atau penentuan nilai raport? Apakah guru akan mendiskusikan isi portofolio itu dengan siswa yang bersangkutan? Apakah portofolio itu akan ditunjukkan pula kepada orang tua siswa, kepala sekolah, guru, atau siswa yang lain? Langkah kelima yaitu apakah penskoran portofolio akan dilakukan dengan dua macam rubrik pedoman skororan, yaitu rubrik dan rubrik khusus? Apakah rubrik skororan untuk setiap jenis isi portofolio itu sudah ada? Apakah penilaian portofolio akan dikerjakan oleh guru sendiri ataukah oleh guru bersama siswa yang bersangkutan? Menilai portofolio, tersedia rubrik atau pedoman terperinci penilaian. Penilaian portofolio tidak hanya diketatkan pada keberhasilan siswa dan memperoleh jawaban yang diinginkan guru, tetapi lebih ditekankan pada proses berpikir siswa yang terdapat atau tersirat dalam isi portofolio tersebut. Untuk menilai portofolio itu ada di sini ada 3 lingkaran yang saling beririsan ya. Itu terjadi proses berpikir, kemudian mutu kegiatan atau penyelidikan, dan keragaman pendekatan itu. Ya, di situ. Berusaha dengan menjelaskan atau mencari pola ya, menggunakan materi konkret, menafsirkan dan memecahkan masalah, memperoleh hasil penyelidikannya, kemudian menggunakan alat bantu dalam masalah penyelidikannya. Itu yang atas ya, itu untuk terjadi proses berpikirnya. Kemudian yang keragaman pendekatan, ada bukti bahwa siswa menggunakan berbagai pendekatan dalam memecahkan masalah, kemudian melakukan berbagai macam kegiatan atau penyelidikan. Untuk mutu kegiatan atau penyelidikan yaitu meningkatkan pengetahuan atau pemahaman siswa tentang konsep atau kaidah tertentu, kemudian meningkatkan keterampilan dalam menggunakan konsep, cara atau kaidah tertentu, meningkatkan siswa terhadap pelajaran yang bersangkutan melibatkan beberapa sub pokok bahasan. Ya. Kemudian langkah ke-6 menentukan bentuk penggunaan rubrik. Ya. Apakah nilai portofolio akan dinyatakan sebagai satu skor saja? Perlu diperhatikan bahwa isi portofolio dapat sangat bervariasi. Oleh karena itu guru harus mengarahkan siswa agar portofolio yang dibuat oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tahapan perencanaan portofolio ini ada 6 ya, menentukan maksud portofolio, kemudian menyesuaikan tugas dengan kurikulum, menentukan indikator, menentukan format portofolio, pembatasan kuantitas, menentukan rubrik ya, menentukan rubrik atau pedoman penskoran. Contoh tugas portofolio ini kita lihat. Contoh tugas membuat portofolio. Kumpulkan dalam satu bundel karya tulis kamu untuk menunjukkan karya terbaik kamu dalam pembuatan puisi, misalnya laporan kunjungan ke objek wisata, artikel dalam majalah dinding. Jelaskan mengapa masing-masing merupakan karya terbaik. Salah satu contoh yang sederhana. Kemudian contoh tugas untuk membuat portofolio perkembangan ya, kemajuan ya. Tuliskan uraian tentang kemajuan kemampuan menulis cerita ya, atau laporan selama 1 semester terakhir dengan menceritakan cara menulis draft awal, cara memperbaiki draft itu, kritikmu atas draft awalmu, dan penilaianmu atas kemajuan atau perkembangan kemampuan itu. Selanjutnya, tuliskanlah pengalamanmu belajar matematika selama 1 semester terakhir
meliputi hal-hal yang tidak menarik dan hal-hal yang menarik, serta pengetahuan kamu tentang kegunaan matematika dalam kehidupan atau dalam hal-hal yang lain. Nah, contoh tugas untuk membuat portofolio, yaitu tugas membuat dokumentasi, ya, kunjungi perpustakaan, kantor, tempat-tempat yang lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang satu atau beberapa masalah, ya. Nah, tentukan tentang hasil kunjunganmu yang mencakup nama pengumpul informasi, tanggal pengumpulan informasi, masalah yang diselidiki, sumber informasi, uraian terperinci tentang masalah dan informasi yang terkumpul, dan kesimpulan mengenai masalah tersebut. Ini saya di bawah gambar itu perpustakaan, yaitu di perpustakaan, siswanya di perpustakaan. Kemudian yang ke side kanan itu kayaknya di Museum Geologi Bandung, yaitu ada dinosaurus, ya, rangka dinosaurus. Nah, tugas melakukan wawancara. Nah, buatlah uraian tentang hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang mengenai masalah yang mencakup nama wawancara, tanggal wawancara, masalah yang diselidiki, maksud wawancara, identitas pejabat yang diwawancarai, informasi tentang masalah yang diselidiki, informasi tentang tindakan memecahkan atau mengatasi masalah tersebut, tanggapan pejabat tersebut atas maksud wawancara, kesimpulan, dan saran, dan sebagainya. Nah, ini format penilaiannya. Contoh bahasa Indonesia, semester alokasi semester 1, nama siswa siapa, kelas 10. SKKD menulis karangan deskripsi. Nah, itu. Di situ kriteria tata bahasanya, ya, seperti apa. Kemudian kosakatanya, kelengkapan gagasan, sistematika penulisan, keterangan, ya. Berdasarkan rubrik sesuai jenis portofolio. Nah, tadi kembali yang semester 1 tentang geografi, ya, itu tadi sudah rubriknya. Kemudian rubrik penilaian makalah, ya. Contoh rubrik penilaian makalah itu di situ ada identitas makalah, ya kan, judul makalah jelas, kemudian identitas makalah jelas, bagian teks utama makalah, bagian pendahuluannya itu meliputi berisikan informasi, mendeskripsikan masalah, menuliskan manfaat, kemudian bagian isi, memaparkan materi, kemudian ragam konsep, kemudian penjelasan, kemudian bagian penutup, itu memberikan kesimpulan, kemudian saran dan rekomendasi, kemudian ada sistematika makalahnya dinilai, lain-lain juga dinilai. Kemudian rubrik penilaian yang lainnya ini bisa lihat kinerja praktek biologi, itu bisa dilihat itu persiapannya, ya, seperti apa, ya, kemudian pelaksanaannya, kemudian hasilnya, lalu laporannya. Itu banyak sekali indikator yang mesti dilakukan. Nah, ini penilaian proyek juga, misalnya membuat sabun, ya, pelajaran kimia, itu aspek yang dinilai, misalnya perencanaan bahan, lalu proses pembuatannya dari persiapan, teknik pengolahan, keamanan, keselamatan, dan sebagainya. Kemudian hasil produknya, bentuk fisiknya seperti apa, bahannya apa, warnanya apa, pewanginya apa, kebaruan atau, ya, itu, ya. Terus selanjutnya perbedaan portofolio dan penugasan. Selama ini kita agak bias pemahamannya itu antara penilaian portofolio, antara portofolio dan penugasan. Seperti apa sih perbedaannya? Yang satu, nah, kalau portofolio itu menilai hasil kerja terbaik sesuai kompetensi siswa, ya. Nah, sedangkan penugasan menilai untuk mengukur kompetensi sesuai dengan tujuan KD. Itu. Kemudian kalau portofolio, satu siswa dapat berbeda jenis dengan siswa yang lain. Nah, itu. Nah, kalau penugasan, setiap siswa mendapat tugas yang sama. Kalau tugasnya misalnya membuat puisi semua, ya kan. Ketika ada kolaborasi antara guru dan siswa, nah ini. Nah, kalau penugasan hanya siswa saja, ya, tidak ada kolaborasi dengan gurunya. Yang keempat, penilaian dilakukan bertahap untuk menilai perkembangan kompetensi siswa. Nah, penugasan hanya satu kali, ya kan, kali nilai selesai sudah.
Kemudian yang kelima, siswa terlibat dalam melakukan penilaian dalam menyelesaikan karya-karyanya. Nah, kemudian kalau penugasan hanya dinilai oleh guru yang bersangkutan. Keenam, penentuan karya atau tugas dapat oleh guru atau guru bersama siswa atau siswa. Nah, kemudian penentuan tugas itu oleh guru, ya. Ini tugasnya kerjakan PR halaman sekian. Nah, kalau portofolio tidak, boleh dimulai dari siswa atau dengan guru atau siswa dengan guru. Kemudian menilai kemajuan mulai dari proses hingga akhir. Nah, itu. Nah, kalau penugasan hanya menilai akhirnya saja. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata atau penyampaiannya. Kembali saya Pak Moderator, Pak Kartino, mangga Pak Kartino. Ya, siap Pak Hadi. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa tadi penyampaian oleh Pak Hadi Pramono bagaimana memaparkan tentang penilaian portofolio. Jadi kita tahu sekarang perbedaan antara portofolio itu ini dengan tugas seperti apa. Bisa pada akhir tadi saya menyimak sekali, ternyata antara penugasan dan portofolio itu jauh sekali. Kalau portofolio ada kolaborasi antara guru dan siswa, sedangkan untuk penugasan oleh guru yang memberikan tugas. Ya. Nah, pada sesi ini kami beri kesempatan kepada partisipan. Semua ini partisipan ada 12 orang, luar biasa. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak meeting kita hari ini. Kepada para peserta bisa bertanya langsung atau menulis atau mengetik di chat pertanyaan sekitar pembahasan tentang penilaian portofolio ini. Waktu kami persilakan kepada peserta untuk bisa bertanya. Terima kasih. Mohon bisa di ini mikrofonnya untuk bisa dinyalakan yang mau bertanya. Ya, dan kami ingatkan barangkali ada peserta yang ingin mengisi daftar hadir yang di room chat ini, silahkan bisa diklik linknya ya Pak. Sudah, ya siap. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Abdul Hol yang sudah memberikan informasi bahwa di room chat kita sudah ada presensi atau absensi yang bisa diisi oleh peserta. Di sana tinggal di double klik di sana di http://gg.gg/presensi_penilaian portofolio. Silakan diklik di sana dan diisi apa saja yang akan diisi di dalam presensi tersebut. Ya, kepada semua peserta untuk bisa mengisi presensi yang sudah kami sediakan pada kolom chat ya. Silakan. Kembali untuk kepada peserta untuk bisa menanyakan langsung kepada narasumber kita hari ini Pak Hadi Pramono, atau bisa diketik di chat, kolom chat, nanti kami akan bacakan pertanyaan portofolio ini. Ada pertanyaan dari Ibu Desi Pak di kolom chat Pak. Oh iya, Mangga. ada. Ya. 529 ya. Terima kasih pertanyaan. Saya baca ini apa kata portofolio ada juga bagaimana. Nah, nggak ada kata. Izin bertanya, maksud prinsip portofolio ada keras, ada juga maksud apa? Ulangi Pak, itu. Bertanya Pak, prinsip portofolio ada keras bersama, ada juga bagaimana dari sini perasaan bersama juga yang terbuka penjelasan Bu Desi Pak.
Terima kasih. Ya, kita lihat di sini ya di slide saya pertanyaan Bu Desi ya. Itu kalau nggak salah sebentar saya lihat. Bentar, lihat. Bentar. Prinsip portofolio ya kan, ada kerahasiaan bersama antara, ada juga terbuka, maksudnya bagaimana. Iya, Jadi betul, ini Pak. ya, jadi prinsip-prinsip itu ya harus ditempuh oleh seorang guru dan siswa. Hingga yang dimaksud dengan kerahasiaan bersama itu maksudnya hanya guru dan siswa tersebut yang tahu ya seberapa perkembangan ya, seberapa kemajuan. Jadi tidak diberikan informasi atau dikasih tahu ke siswa yang lain, misalnya sampai ada kekurangan dan sebagainya gitu ke siswa yang lain gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga siswa yang diberikan tugas portofolio itu tidak malu gitu. Jadi misalnya dalam perkembangannya masih ada misalnya masih kekurangan dan sebagainya. Jadi yang tahu itu Anda adalah guru dan siswanya aja gitu, siswa yang bersangkutan. Jadi tidak tidak diumbar dari kekurangannya. Iya gitu. Nah, siswa yang lain ya gitu saja. Jadi seperti itu ya yang dimaksud. Dan juga ada juga terbuka. Terbuka maksudnya antara guru dan siswa itu terbuka apa kemajuan siswanya ya kan, kemajuan terbuka, kemajuan yang diperoleh siswa tidak ditutup-tutupi. Ya. Misalnya kasih tahu kita udah maju, Anda sudah bagus melakukan ini, maju ya kan, terbuka. Siswa juga, Bu saya sampai gini aja ya kan, gitu. Jadi terbuka, jadi tidak ditutup-tutupi gitu, sampai sebatas maju mana kemajuan yang dilakukan oleh siswa itu. Itu barangkali itu apa yang dapat disampaikan. Ya, turnuhun Pak Hadi jawabannya. Bagaimana dengan Bu Desi? Semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Tadi ada yang kerahasiaan, ada yang rahasia, ada yang terbuka. Ya, seperti mungkin bisa saya simpulkan bahwa tadi portofolio ini adanya kerjasama antara siswa dan gurunya. Nah, ini perkembangannya portofolio ini tadi bukan di akhir aja, tetapi ada perkembangan dari awal bagaimana pembuatan portofolio ini. Sehingga yang tahu perkembangan itu hanya antara guru dan siswa ini. Jadi sifatnya ada rahasia supaya siswa lain tidak mengetahui. Mungkin ada malu apa. Sedang yang terbuka sifatnya yang tadi tugas yang diberikan atau portofolio yang dibuat ini bisa dilihat oleh semua, karena memang tidak ada unsur membuat siswa tersebut menjadi malu atau bagaimana. Ya, Ibu Desi, itu pertanyaannya luar biasa dan jawaban dari Pak Hadi juga luar biasa. Kami tunggu pertanyaan berikutnya. Ini ada di chat Pak yang ini dari siapa ya ini? Wela. Bukan, Mapa tadi saya join sudah pertengahan sempat melihat ya itu. Kemudian untuk Mapelita kira contoh contohnya apa saja boleh masuk Pak? Dwi Tanti ya. Untuk IPA ya? Ya Pak. Ini pertanyaannya, maaf Pak, tadi saya join sudah pertengahan. Sempat lihat contoh portofolio, cuman untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau untuk mapel IPA, kira-kira contoh portofolionya apa aja ya Pak? Yang contoh yang IPA. Ya, sebetulnya ini kalau kita lihat itu
sudah ada di ini ya, di apa namanya, dalam contoh ini untuk biologi ya. Coba kita lihat di slide-nya sebentar. Iya. Kayaknya itu ada di biologi Tunggu ya, contohnya. Ya sebentar ya Bu ya. Ini ada yang apa namanya, bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia yang tadi lihat tadi IPS ya. Nah itu rubrik penilaian makalah. Rubrik penilaian makalah itu sebetulnya bisa digunakan untuk semua mata pelajaran ya, tidak hanya apa namanya bahasa Indonesia atau IPS saja, tapi juga untuk IPA juga. Rubrik pembuatan makalah misalnya juga bisa digunakan untuk IPA, yaitu contohnya seperti ini. Kemudian, nah ini rubrik penilaian kinerja praktek atau biologi, di situ biologi contohnya ya. Nah itu kriterianya itu ada persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian hasilnya, lalu laporannya. Itu ada skornya 3210 skala Likert, kemudian indikatornya apa saja persiapan, misalnya pemilihan alat dan bahan tepat, kemudian pemilihan alat atau bahan pemilihan alat atau bahan tepat, kemudian pemilihan alat dan bahan tidak tepat, kemudian tidak menyiapkan alat dan atau bahan, ya kan. Kemudian di situ merangkai alat tepat dalam dan rapi, nilainya skornya 4, kemudian merangkai alat tepat atau rapi aja nilainya 2 dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu ada juga ya kan. Nah, kemudian di kimia juga ada di situ, misalnya membuat sabun ya kan, itu. Lalu aspek yang dinilai, misalnya perencanaan bahan, nilainya berapa, kemudian proses pembuatannya, itu persiapan alat dan bahan, teknik pengolahan, kemudian K3-nya seperti apa, lalu hasil produknya, benda fisiknya kelihatannya bagus atau enggak, bahannya, warnanya pewangi dan kebaruan. Jadi buah sabunnya itu ada inovasi gitu, tidak hanya sabun seperti biasa gitu. Oke, itu Pak Kartino. Halo? 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 Halo, halo Pak. Oh, itu Pak, ya udah itu. Ya, iya Ibu, itu tadi jawaban dari Pak Hadi. Bagaimana Ini contoh saya tabel di sini nih, kayaknya. IPA. Di sana ada biologi, ada kimia yang ditampilkan oleh Pak Hadi. Contoh-contohnya seperti apa? Bisa dilihat ya Bu. Ya, Bu Dwiyanti. Datanya nanti di-share ya. Ya. PowerPoint-nya nanti di-share ya, Pak. Oh, Oke, gitu. siap. Siap Pak Hadi, siap ya Pak Hadi ya. Foto apa? PowerPoint-nya nanti akan di-share Bu. Terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya. Oh, ada dari Bu Ella nih. Apa pertanyaan? Prinsip dasar penggunaan portofolio adalah salah satunya kerahasiaan bersama. Apa artinya ini? Guru tidak boleh menginformasikan hasil portofolio tersebut diinfokan ke siswa lainnya. Contohnya, ada hasil portofolio siswa yang sangat bagus, lalu kita ceritakan di depan siswa yang lain sebagai motivasi untuk teman lainnya supaya lebih baik. Apakah bisa seperti itu? Tetap boleh disampaikan kerahasiaannya. Jadi Ya, tadi memberikan mangga Pak moderator tadi udah itu. Mangga. ya, udah ya Pak ya, udah terjawab ya Bu Ella ya. Oh, Bu Ella dari SMA Negeri 1 Cilimus. Selamat datang Bu Ella. Kalau langsung juga bisa di raise hand-nya, ngacung nanti akan tangannya ke atas, kemudian nanti akan dibukakan untuk suaranya. Bisa langsung ke Pak Hadi. Selamat datang kepada Pak Ahmad Yani, salah satu pembimbing kita juga. Pak Arif, Pak Abdul Ghani, Pak Bu Desi, Bu Juyanti, Bu Ella, selamat datang. Bu Ida juga masih standby di sini. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi? Langsung bisa. Pak Hartoyo juga selamat datang. Pak Hartoyo.
Itu yang tadi dari Cilimus sudah itu dijawab belum sama Pak? Udah Ibu, udah Pak, tadi kan Iya. atas kerahasiaan tadi, kalau ada portofolio yang terbaik, bisa nggak, karena ada unsur kerahasiaan ini, bisa di-share ke lain, untuk ke yang lain, siswa lain, untuk bisa memotivasi siswa lain untuk bisa punya apa ya, semangat gitu. Ini ada yang terbaik loh, contohnya seperti ini gitu. Iya, oke. Bisa ya berarti. Ya, bisa ya Pak ya. Terima kasih Bu Ella. Bu Ella. Boleh nanya. Boleh. Dengan siapa? Saya Ibu Ida. Bu Ida. Bu Ida. Terima kasih. Bu Ida, terima kasih. Oke, Pak, gini saya jujur aja, untuk portofolio sering dengar gitu ya. Cuma memang masih bingung gitu deh. Tadi untung dikasih tahu ya bedanya portofolio sama penugasan gitu. Nah, cuma kan apakah portofolio itu harus di sebuah di kertas folio terusan dimasukin ke dalam Pendelan ya Bu ya. kayak file-file gitu kan? Ataukah apakah harus seperti itu saja? Ataukah bisa nggak kita mengumpulkan portofolio itu di buku tulis mereka, di buku tulis mereka yang kita memang nilai, dan kita juga memberikan feedback atau umpan balik gitu Pak, atau seperti apa Pak? Mungkin ada masukannya gitu. Terima kasih Bu Ida. Langsung Bu Ida. Ya, bisa jelas? Ya, udah. Tadi mungkin portofolio ini bentuk pengumpulan bentuknya file seperti bisa dengan buku tulis punya dikasih feedback penilaian oleh guru, gunakan yang bukan bentuk lembaran dikumpulkan foto ayatnya kita ketahui. Seperti apa Pak Adi? Enggak. Ya, ini kalau kita lihat di slide ya, perbedaan penilaian portofolio dan penugasan. Ini kita jelas di situ penilaian dilakukan bertahap untuk menilai perkembangan kompetensi siswa. Berarti kan di situ kalau misal ada feedback, umpan balik ya bagus, karena kan ada perkembangannya seperti itu kan. Nah, kemudian siswa juga terlibat dalam melakukan penilaian dalam menyelesaikan karya-karyanya. Ya sebetulnya karya siswa itu kan macam-macam tuh, ya kan. Karya siswa itu ada yang mungkin dia membuat tugas misalnya praktikum, ada membuat misalnya film dokumenter, ada membuat misalnya sabun yang tadi contohkan. Itu kan produknya, ada produk, cuma kan produknya itu lihat ya kan produknya. Tapi kan mungkin ada yang mesti dituliskan di dalam lembar. Jadi silakan saja ya, fleksibel saja ya kan oleh guru seperti apa. Mangga, yang jelas itu namanya prinsip-prinsip itu harus dipegang. Misalnya satu, ada kolaborasi antara guru dan siswa. Dua, penilaian dilakukan bertahap ya kan. Siswa terlibat dalam melakukan penilaian, dalam menyelesaikan karya-karyanya. Kemudian penentuan karya tugas dapat oleh guru atau guru bersama siswa atau siswa ya kan. Jadi kemudian menilai kemajuan mulai dari proses hingga akhir gitu. Enggak itu, silakan Pak. Boleh ya Pak ya. Berarti yang dibilang dari Bu Ida tadi bukan hanya bentuk file-file seperti itu yang dikumpulkan dalam satu folder, tetapi juga bisa buku tulis, asalkan memenuhi kriteria seperti apa portofolio itu, pengumpulan tugasnya. Begitu ya Pak ya. Bu Ida, bagaimana? Ya, betul. Pertanyaan kedua. Okay. Banyak nih Pak pertanyaannya. Udah ramai gitu. Asik. Nah, ini Pak, untuk penilaian gitu ya, Kak. Saya juga agak kesulitan tuh untuk melakukan penilaian pada saat portofolio. Biasanya anak-anak itu kan berkolaborasi tuh untuk melakukan kerja barengnya gitu ya.
Nah, ada anak yang aktif, ada anak yang mendominasi, ada juga anak yang pasif gitu ya. Nah, mungkin bisa dikasih trik and tipsnya gimana nih supaya penilaian itu berkeadilan, berkelanjutan gitu ya, supaya si anak itu merasa gua udah capek tapi nilainya sama tuh sama dia gitu ya, nggak capek gitu ya. Dan seperti apa itu kan kasuistik ya gitu. Tapi mungkin ada penilaiannya supaya ini seimbang gitu, berkeadilan gitu Pak. Terima kasih. Langsung dijawab ya Pak Adi, langsung dijawab oleh Pak Adi. Langsungnya jelas ya Pak. Ya, mangga. Jadi kalau penilaian portofolio itu sebetulnya siswa dapat berbeda jenis dengan siswa yang lainnya gitu ya. Jadi tidak mesti seragam gitu. Beda dengan penugasan. Kalau penugasan sih satu. Dan makanya dari itu Ibu harus membuat langkah-langkah yang tepat dalam untuk menyusun portofolio tersebut. Satu itu, yang kedua buatkan rubrik yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah itu produk atau hasil yang terbaik dari siswa. Jadi kalau tidak dari siswa yang tidak terbaik itu nggak usah, itu bukan portofolio. Jadi yang terbaik seperti itu, sehingga tidak ada kecemburuan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain seperti itu ya. Jadi seperti itu Bu, jawabannya ya, sehingga bisa dimaklumi. Jadi penilaiannya jadi berkeadilan seperti itu. Mangga Pak Kartino. Ya, terima kasih. Itu Bu Ida tadi. Jadi penilaian berkeadilan, dan tadi memang untuk portofolio ini tidak sama rata untuk dalam pemberian tugas berbeda-beda. Tidak ada seperti itulah ya. Tadi tidak ada keadilannya akan terlihat. Bu Ida. Mohon maaf, waktunya Pak barangkali sudah ini. Gitu. Gimana Pak? Ya? Waktu sudah ini, sudah itu. Sudah melebihi. Iya. Ya, baiklah. Kita akhiri sesi pertanyaan ini, tanya jawab. Terima kasih kepada para peserta yang luar biasa hari ini, sangat antusias tentang penilaian portofolio, karena kita bagi pendidik luar biasa ya portofolio ini untuk siswa, buat kita sendiri, terutama buat kita untuk ikut lomba atau untuk ikut penilaian-penilaian tertentu, kita harus mengumpulkan portofolio yang kita punyai, dan ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Adi Pramono yang sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang penilaian portofolio, dan kepada peserta lain yang belum bisa tersampaikan pertanyaannya, boleh nanti bertanya ke beliau langsung, nanti ada di grup alamat beliau langsung. Terima kasih untuk sesi penilaian portofolio hari ini yang disampaikan oleh presenter keren kita Pak Dr. Andes Hadi Pramono MPD. Kepada beliau terima kasih banyak, dan saya sebagai moderator di sini Kartino mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya, dan kami kembalikan kepada host. Dan jangan lupa isi presensi yang sudah disediakan oleh host kita, yaitu Pak Abdul Khalid. Terima kasih Pak Olip. Baik, terima kasih Pak Kartino Ali yang sudah memandu jalannya pemaparan materi atau diskusi pada kesempatan kali ini di Room Webex ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di room ini, dan mohon untuk tidak keluar terlebih dahulu karena setelah sesi yang pertama ini nanti akan dilanjutkan dengan sesi yang kedua ya, masih ada presentasi satu lagi. Jadi kami mohon Bapak Ibu tetap stay jam di room ini, dan diingatkan kembali tadi yang belum mengisi daftar hadir atau presensi bisa dengan mengklik link yang sudah dibagikan atau di-share di room chat di sini ya. Baik, itu saja. Alhamdulillah tadi sudah bagus sekali penampilannya dari Pak Hadi ya. Sebagai presenter saya acungkan jempol 4 lah ya Pak Hadi. Sukses Pak Hadi.
Ya, terima kasih Terima juga kasih Pak. buat Pak Kartino Ali yang sudah memandu dan Ibu Ati yang sudah membantu merekam kegiatan diskusi tadi ya. Baik, untuk diskusi yang pertama atau pemaparan materi yang pertama di sesi yang pertama ini kami cukupkan sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan eh, pemaparan materi di sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum. Jalan. Pak Kolik, ini dulu Pak Kolik.